Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita mau belajar trigonometri tentang sudut berelasi, begitu ya. Oke, kita mengingatkan kembali bahwa nanti ini ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kemudian kuadran 4 berlawanan dengan arah jarum jam. Kita muternya 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang di kuadran 1 itu nanti sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Ini bacanya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 itu sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan di kuadran ketiga antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Sedangkan di kuadran keempat itu sudutnya 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Nah, sudut berelasi yang bermain di masing-masing kuadran itu berbeda-beda nanti. Yang di kuadran 1 itu 90 derajat min alfa. Kan tidak boleh lebih dari 90. Sudutnya cuma sampai maksimal 90. Kemudian yang bermain di kuadran 2 itu sudutnya nanti bisa 90 derajat plus alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Kemudian yang berada di kuadran ketiga nanti 180 derajat plus alfa, kan ke sini ditambah makanya D, atau 270 dikurangi alfa. Sedangkan yang bisa bermain di kuadran keempat itu 270 plus alfa kan ditambah segini. Kalau enggak ya dari sini dikurangi 360 derajat min alfa. Jadi patokannya itu ada di sumbu ini. Sumbu X berarti itu nanti 180 min atau 180 plus atau nanti 360 min gitu. Nah, yang sumbu tegak, sumbu Y itu nanti 90 derajat plus alfa atau 270 min alfa, 270 plus alfa, 90 min alfa. Begitu ya. Jadi intinya ada dua sumbu yang kita mainkan, yaitu sumbu yang tegak itu berarti nanti sumbu Y ini ya. Nah, ini nanti yang bermain 90 derajat atau 270 derajat gitu ya, karena tegak. Nah, ini nanti dia berubah. Berubah yang kayak gimana? Nanti saya jelaskan. Kemudian kalau yang di sini, yang di sumbu mendatar, sumbu X, dia yang bermain itu 180 derajat atau 360 derajat. Kalau dia berarti ini tetap, nanti dia tetap. Berubah sama tetapnya kita praktekkan aja untuk menyelesaikan soal gitu ya. Jadi kita sudah nggak menghafalkan 90 derajat plus alfa sama dengan gitu, nggak perlu. Kita asal tahu ini di mana kedudukannya, kita selesai nanti. Contohnya itu sin contohnya
Sin 135 derajat. Sin 135 derajat itu kan ada di kuadran kedua. Di sini kan ya. Nah, itu di kuadran kedua, sin 103. Itu yang bisa bermain nanti 90 plus alfa dan 180 min alfa. Oke, kita mainkan dulu yang 90 plus alfa. Oke. Kalau 135 itu berarti 90 ditambah 45 derajat. Nah, 90 ditambah 45 derajat. Oke. Kalau 90 tadi ketentuannya dia berubah. Dia berubah, maksudnya berubah kalau dia sin berarti dia menjadi cos gitu. Berubah ya, dia berubah. Nah, ini perubahannya. Berubah. Karena menggunakan 90 plus alfa. Berubah, oke. Nah, kita cari dulu, kita tentukan dulu bahwa kalau di kuadran 1 itu semuanya positif. Semua positif. Kalau yang di sini yang positif hanya sin. Di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kemudian di kuadran ketiga yang positif tan. Kemudian yang di kuadran keempat yang positif itu cos. Gimana cara menghafalkannya? Oke. Semua sinta cos. Semua sinta cos. Semua di kuadran 1 positif, di kuadran kedua hanya sin yang positif, di kuadran ketiga tangen aja yang positif, dan di kuadran keempat yang positif cos. Berarti di sini kalau sinnya positif berarti selebihnya cos. Tan itu berarti negatif. Kalau tannya yang positif berarti sin sama cosnya negatif. Cara menghafal, semua sinta cos. Ya, semua sinta cos. Berarti selain ini berarti negatif nggih. Oke. Nah, ini. Berubah karena menggunakan 90 derajat maka dia berubah. Oke. Maka dia berubah. Berhubung dia masih di kuadran 2, berarti sinusnya positif kan, maka dia tetap positif aja. Jadi itu nanti jadi cos 45. Cos 45. Aduh, sorry. Cos 45 itu kemarin sudah ya, kita menghafal cos 45 itu akar 2. Oke, bagaimana kalau kita itu menghitung pakai yang lainnya? Pakai yang lainnya. Kita menghitung pakai yang lainnya. Oke, masih sin 135. Oke, nah ini tadi kan sudah 90 plus, berarti kita pakai yang 180 min, begitu. 135 itu 180 derajat dikurangi 45 derajat. Itu 135 derajat ya. Berhubung itu menggunakan 180 derajat, maka dia tetap. Jadi ya tetap aja, ini tetap sin. Kan tetap. Oke, berarti ini tetap
sin 45. Oke. 45 diambil dari sini nggih. Ini juga iya, 45 diambil dari sini. Jadi sama dengan setengah akar 2. Begitu ya, sama nanti di kuadran-kuadran berikutnya siapa yang berlaku di kuadran tersebut kita hitung. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah, boleh pakai kedua-duanya. Toh sama hasilnya. Begitu ya. Saya review kembali. Kuadran 1, 4 berputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kalau di kuadran 1 itu semua positif, kalau di kuadran 2 yang positif sin saja, selebihnya negatif. Tangan saja di positif di kuadran ketiga, kemudian kuadran keempat yang positif cos. Jadi semua sinta cos begitu. Nah, untuk yang kita patokannya untuk menghitung itu ya 170 derajat, maka dia berubah. Berubahnya dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dari tan menjadi kotangan gitu nggih. Nanti berbalik arahnya sama jadi dibalik bolak-balik sama. Kemudian kalau kita menggunakan 180 derajat atau 360 derajat tidak merubah apapun. Kalau sin ya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Begitu ya, semoga paham, semoga bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.